Bunda aku itu udah makan 6 sampai 7 kali sehari. Tapi nggak tahu makanannya itu kemana, badannya masih kurus aja. Padahal udah nggak ada sensasi di lambung. Ya. Kemudian sulit banget BAB, Bu, sembelit ya. Dan kadang BAB-nya itu nggak tuntas. Apa yang harus kita lakukan? Tenggorokannya masih mengganjal, masih sering ngap, dan juga di ulu hati itu kayak nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian mengenai asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Nah, di sini juga aku bakal bahas terkait propolis. Propolis itu emang bagus ya, Bun. Banyak banget yang nanya dari minggu kemarin, banyak banget yang nanya. Sebenarnya udah aku jelasin di video ya, panjang lebar. Jadi, propolis itu bagus. Itu adalah herbal, tapi untuk penyembuhan ya, atau misalnya udah konsumsi propolis sembunyi sekarang juga itu enggak. Jadi, butuh waktu ya. Aku pada saat itu konsumsi propolis itu sekitar 3 bulan, teman-teman. Itu untuk penyakit apa aja. Dia sih tidak mengklaim ini untuk penyakit lambung atau ini untuk penyakit hipertensi, enggak. Itu tulisannya itu adalah untuk semua jenis penyakit ya. Jadi kalau teman-teman pengen ikhtiar dengan propolis boleh. Konsumsinya gimana? Pada saat itu ya aku itu berdasarkan berat badan. Kalau misalnya berat badan kalian 50 atau 60 berarti 5 tetes atau 6 tetes ya. Aku itu berdasarkan berat badan ya. Cara konsumsinya seperti itu. Nggak tahu ya kalau yang lain, karena aku itu sharing berdasarkan pengalaman. Kemudian teman-teman, konsumsinya itu gimana, Bun? Apakah sebelum makan atau setelah makan? Pengalaman aku setelah makan. Kalau misalnya kalian mau konsumsi sebelum makan itu oke, nggak apa-apa. Tapi pengalaman pribadiku nih, aku konsumsinya setelah makan nasi. Berapa lama? 3 bulanan aku konsumsi itu. Emang ngefek, Bun? Emang ada khasiatnya? Ya ada. Yang penting kita sabar, dan sambil mau konsumsi obat apapun, mau propolis, mau obat dokter, mau madu zesmak, ini juga obat lambung ya. Saran aku sambil ikhtiar dengan obat-obatan tertentu harus terapkan 3P-nya, karena kan kita belum sembuh ya. Nggak mau dong terus-terusan konsumsi obat sampai berapa lama atau selamanya konsumsi obat. Enggak kan? Jadi agar cepat penyembuhan, agar cepat pemulihan, sambil ikhtiar dengan obat-obatan tertentu juga harus disiplin dari pola makan, pola pikir, pola hidup. Jadi yang tadinya mungkin kurang disiplin, yang tadinya masih sering begadang, yang tadinya makan pedasnya banyak, yang tadinya makannya banyak berlebihan gak dikunyah halus. Jadi harus dirubah agar cepat penyembuhannya. Nah, untuk propolis ini bisa dibeli di mana? Propolis bisa online shop ya, atau mungkin ada di apotek-apotek. Tapi kalau aku nih pada saat itu belinya di all shop. Kalau misalnya ada teman yang jual boleh beli ya. Nanti aku cantumkan link pembelian untuk propolis deh, dan juga madu zesmak, karena masih banyak banget yang nanya. Ya. Kemudian untuk propolis ini bisa nggak sih untuk anak-anak? Boleh, jadi nggak ada masalah. Ini pengalaman ada teman aku ya, anaknya itu dia mau operasi amandel, tapi dia rutin konsumsi propolis, alhamdulillah sembuh. Jadi nggak jadi operasi. Jadi menurut aku sih ikhtiar ya, ini sebenarnya cocok-cocokan, dan yang penting kita yakin. Bismillah, kalau mau ikhtiar sama propolis boleh, mau ikhtiar sama dosesmak boleh, mau ikhtiar dengan madu kayak misalnya dibuat sendiri kayak kunyit, jahe boleh. Nah, cara konsumsi jahenya gimana? Sering banget loh aku share, ini masih banyak juga yang nanya, Bunda kalau konsumsi jahe itu gimana caranya, dan sebelum makan atau setelah makan? Ini juga pernah aku share teman-teman ya. Jadi pada saat itu aku udah coba semuanya, ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Jadi pada saat awal-awal nih, karena aku disaranin sama tetangga yang udah sembuh dari lambung ya, dia konsumsinya itu sebelum makan, katanya diparut, diambil airnya, dikonsumsi setiap pagi dalam keadaan perut kosong. Dia sembuh teman-teman. Selama kalau nggak salah 2 bulan dia konsumsi, dia sembuh. Aku coba dong ya, aku juga pengen sembuh dengan herbal alami. Kunyit diparut, kemudian diambil air, diperes, aku minum. Menimbulkan sensasi itu perut aku sakit, kerucuk-kerucuk, dan ngap, keringatan. Aku tuh ketakutan pada saat itu. Aduh, ini kenapa ya? Nah, kemudian aku ke dokter dong.
Dok, katanya kunyit itu bagus, tapi kok aku minum kunyit malahan sendawa, malahan pengen muntah, sensasinya banyak, perut aku perih, kata dokter. Nah, karena kamu nih beda, aku tuh gastritis, jadi di lambung itu ada iritasi. Jadi kalau misalnya konsumsi kayak makanan mentah ataupun aku makan makanan dalam keadaan perut kosong, itu langsung pasti ada sensasi. Jadi kata dokter, kamu ganti caranya ya. Kunyitnya kamu rebus atau kunyitnya kamu iris tipis, masukkan ke gelas, seduh air panas, kasih madu. Itu baru cocok sama kamu. Konsumsinya jangan dalam keadaan perut kosong, 1 jam atau 2 jam setelah makan. Aku coba itu, alhamdulillah memang cocok. Jadi teman-teman, meskipun si A nih sembuh dengan ini, si A sembuh dengan ini, jadi coba dulu sedikit, aku mau nyoba kira-kira cocok nggak. Kalau nggak cocok, rubah caranya ya. Jadi untuk kunyit boleh seperti itu, boleh digeprek, direbus, kasih gula aren atau kasih madu, itu boleh. Tapi kalau misalnya mau diiris tipis-tipis, masukkan ke gelas juga boleh ya. Dan kunyit ini bagus loh untuk lambung, bagus juga untuk menambah ya imunitas. Kunyit jahe itu bagus ya, jadi boleh dikonsumsi. Tapi kalau saran aku yang ada riwayat gastritis ataupun yang udah luka lambung, saran aku jangan dalam keadaan perut kosong, kayak gitu sih ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas juga ini pertanyaan atas nama Febriana Syafi ya. Bunda, aku tuh masih kurus badannya ya, udah gak ada sensasi tapi kurus. Makanan yang aku makan selama ini larinya kemana ya Bun? Jadi pejuang asam lambung itu identik dengan kurus ya. Berat badannya gak naik-naik Bun, makannya udah banyak ya, tapi kok gak naik-naik, kenapa? Jadi sabar, tenang. Kenapa? Karena pencernaan kita itu masih terganggu, belum sembuh ya, masih belum pulih. Jadi apapun yang kita konsumsi, makanan-makanan itu tidak bisa diserap oleh tubuh 100%, hanya sedikit aja diserap. Jadi makanan-makanan yang tadi kemana dong? Jadi memang nggak bisa diserap. Dan biasanya pejuang asam lambung itu susah BAB, sembelit ya, nggak bisa BAB nih Bun, BAB aku nggak tuntas. Kenapa? Ya karena memang pencernaannya nggak normal atau terganggu. Usus juga tidak bisa menyaring kotoran ya. Jadi yang disaring sama usus itu cuma sedikit, kadang ampasnya juga sedikit. Jadi BAB-nya juga kadang sedikit, kadang BAB-nya nggak tuntas Bun, kayak gitu. Jadi caranya gimana? Perbanyak konsumsi air putih 8 gelas atau 2 liter per hari. Kemudian makan buah-buahan kayak melon, pepaya, itu bagus ya. Konsumsi itu. Kemudian perbanyak makan sayur buah-buahan. Katanya buah-buahan itu nggak boleh Bun, cari buah yang aman ya, kayak pepaya, melon, buah naga. Katanya nggak boleh sayur Bun, susah dicerna. Cari sayur yang aman. Kayak apa sayurnya? Wortel, aku cocok. Kemudian daun paya boleh, daun katuk, bayam, itu bagus ya. Yang penting perhatikan cara mengolahnya, jangan makan pakai minyak-minyakan dulu, yang gurih-gurih berlebih jangan dulu, karena itu bisa membuat sensasinya lagi muncul ya. Kemudian selain itu juga kalau masih kurus, perbanyak makan. Yang tadinya mungkin makannya 1 centong, boleh ditambah 2 centong. Yang penting kalau udah gak ada sensasi ya. Dan kalau bisa makannya 2 jam sekali. Jadi diisi terus aja perut, diisi terus, jangan sampai kosong. Kemudian selain itu juga dibarengi dengan konsumsi susu. Saran aku konsumsi susu SR, ini bagus. Bukan endorse ya, aku beli sendiri. Ini cara konsumsinya gimana? 1 jam atau 2 jam setelah makan. Aku nih kalau misalnya habis sarapan, makan lagi di jam 9, sarapan aku kan jam 7, jam 9 atau jam 10, aku mulai makan lagi nih, kadang ngemil oat ataupun ngemil bubur atau apa aja, nasi juga boleh. Jam 10 aku minum ini ya, tapi setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Konsumsi ini, jadi ini bisa menambah nafsu makan, meningkatkan daya tahan tubuh, bisa membuat kita semangat aktivitas. Karena kalau misalnya aku konsumsi ini tuh kayak minum vitamin, jadi nggak berasa capek, badan gitu kayak seger aja. Hari ini tuh beraktivitas nggak berasa capek. Kemudian dibarengnya dengan minum air putih yang cukup, jangan sampai kekurangan mineral, jangan sampai dehidrasi juga. Jadi disebarengnya dengan minum air putih, makannya sering porsi kecil, minum susu, kemudian makan buah-buahan, makan sayuran. Terapkan olahraga, pikirannya dikontrol.
Nah, itu cepat pemulihannya teman-teman. Jadi jangan sering ngeluh. Karena kalau makin ngeluh, itu sensasinya makin banyak ya. Kalau misalnya udah mulai muncul sensasi, tenangkan pikiran, minum air putih, lakukan meditasi, lakukan relaksasi, atur nafas ya. Kemudian kalau ada obat-obatan di rumah, boleh konsumsi obat-obatan dokter ya. Ataupun mungkin ada sukralfat, boleh konsumsi biasanya sebelum makan ya. Jadi buat kakak ya, kakak yang udah nanya, semoga nonton video ini lekas sembuh ya, sabar. Kalau pencernaan udah normal, itu bisa gemuk lagi kok, naik lagi berat badannya. Yang penting kita udah nggak ada sensasi ya. Intinya itu kalau udah nggak ada sensasi untuk menaik berat badan itu gampang ya. Kalau misalnya nggak ada susu SR, boleh ganti energen. Aku juga suka banget sama energen ya. Kalau susu yang lainnya, susu apa bun, boleh minum susu almond, boleh minum susu kedelai, itu bagus ya. Tapi saran aku kalau masih kurus dan udah nggak ada sensasi, minum ini aja ya. Link pembelian ini aku cantumkan di bawah judul video atau di description box video ya. Nah, selanjutnya ini aku bakal bahas lagi, ada pertanyaan. Bunda, aku tuh masih sering ngap ini, cepat capek, itu juga dari asam lambung. Jadi jangan terlalu capek, sering-sering lakukan pernafasan diafragma. Caranya gimana? Duduk tenang, atur nafas, kemudian tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan ya. Biasanya kita suka kayak mengganjal di ulu hati, dikompres aja pada saat bangun tidur, sebelum makan dan minum. Masak air, kemudian taruh di botol atau di gelas, kemudian kompres nih, ditaruh di ulu hati di tengah-tengah. Itu bisa membuat kita kayak nafasnya plong dan gak cepat capek. Dan jangan mengangkat beban-beban yang berat ya. Kemudian makanannya dikunyah halus. Selain itu juga lakukan meditasi, pernafasan diafragma, dan berjemur di matahari pagi. Itu bagus ya, agar nggak sering ngap. Jadi kenapa kita masih sering ngap? Biasanya karena banyak gas di lambung, kemudian banyak tekanan-tekanan. Jadi berjemur di matahari pagi, lakukan treadmill, jalan atau stretching, itu bagus ya. Yang penting keluar keringat. Nah, kemudian kalau misalnya masih sering cemas, anxiety-nya masih sering kambuh, lakukan meditasi, lakukan yoga, lakukan healing, lakukan hal yang menyenangkan, seperti lakukan hobi kalian ya, misalnya hobi bikin kue atau menjahit. Cowok-cowok misalnya suka main game, boleh, tapi jangan ketergantungan. Suka mancing, boleh dilakukan ya. Kemudian sering dengerin ruqyah ya, di malam hari kalau sering terbangun, putar ruqyah atau lakukan meditasi, relaksasi, itu bagus. Kemudian kalau sering lapar di malam hari, sedia oat di tempat tidur, di dekat tempat tidur, air panas sama madu. Kalau nggak madu, bisa kayak buah-buahan atau kurma, itu bagus ya. Jadi biasanya aku seduh oat, tambahkan energen boleh, kalau nggak ada energen boleh toppingnya itu kasih buah kurma, itu enak ya. Dan menurut aku sih aman, bagus untuk lambung juga ya. Kemudian kalau masih sering batuk, sering kumur-kumur air garam, minum air hangat, minum jahe, itu bagus. Dan pada saat mau tidur pakaiannya longgar, kemudian balurin seluruh badan minyak aromaterapi kayak kutus-kutus, minyak telon atau minyak kayu putih. Pakai bantalnya 2 atau 3 bantal, tinggiin dan miringin itu ke kiri ya. Sering minum air putih, saran aku yang hangat. Tapi kalau yang ada luka lambung, saran aku minumnya air yang normal aja atau yang suam-suam kuku aja, kayak gitu ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang udah bertanya. Terima kasih juga buat kalian yang sering nonton video-video aku. Tadi juga di live aku ada yang udah sembuh ya, ada juga yang lagi pemulihan. Semoga kalian juga lekas pulih kembali, bisa aktivitas kembali seperti sedia kala. Yang penting jangan kecapean. Aku pun kalau masih kecapean, sering kecapean, kayak masih kayak aduh linglung gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh kecapean, harus semuanya teratur, harus disiplin ya. Oke ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.